Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AKR Korporindo Tbk. Para pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Perkenankanlah saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa PT AKR Korporindo Tbk yang selanjutnya disebut rapat pada hari ini, Senin tanggal 20 Desember 2021. Untuk kenyamanan bersama, sepanjang berlangsungnya rapat ini, mohon peralatan komunikasi telepon genggam dapat diatur pada posisi vibrate atau silent. Sebelum rapat ini dimulai, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini. Selaku Komisaris, Bapak Inyoman Mastra. Selaku Komisaris, Bapak Fauzi Iksan. Kemudian selaku Direktur, Bapak Jimmy Tandio. Selaku Direktur, Bapak Suresh Fendu. Sedangkan anggota Dewan Komisaris serta jajaran direksi lainnya yang saat ini tidak hadir secara fisik, namun turut berpartisipasi dalam rapat ini menggunakan media video conference adalah sebagai berikut. Bapak Sugiarto Adi Kusumo, Presiden Komisaris. Bapak Haryanto Adi Kusumo, Presiden Direktur. Bapak Bambang Sutiono Sudianto, Direktur. Ibu Mary Sophie, Direktur. Ibu Neri Pauline, Direktur. Dan Ibu Termurti Tiban, selaku Direktur. Hadir pula profesi dan lembaga penunjang pasar modal, Bapak Aulia Taufani SH, dari Kantor Notaris Aulia Taufani SH. Kemudian Bapak Sabto Budi dari Kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra. Dan konsultan hukum Bapak Iwan Setiawan SH dari Makes dan Partners Law Firm. Para pemegang menyampaikan pokok-pokok tata tertib rapat, yaitu sebagaimana yang tertera dalam layar presentasi. Namun, perlu saya jelaskan di sini bahwa lembaran yang berisi tata tertib rapat ini telah kami upload pada website Perseroan dan telah pula dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruang rapat. Rapat umum pemegang saham kali ini dilaksanakan dengan standar prosedur kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran dan atau penularan virus COVID-19. Terkait quorum kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, yang pertama, rapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Yang kedua, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Yang ketiga, keputusan dalam rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Yang keempat, dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Terkait tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Yang pertama, kepada pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami yang akan membagikan formulir pertanyaan. Yang kedua, pemegang saham atau kuasanya yang berpartisipasi via media conference dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi EasyKCI yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, mata acara yang relevan, dan pertanyaannya. Terkait tata cara pemungutan suara, pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara rapat dan penyampaian usulan keputusan, serta setelah ketua rapat mempersilahkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EasyKCI pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam rapat dengan waktu maksimum adalah 3 menit per mata acara rapat. Dan pada akhir pemungutan suara, notaris membaca hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Inyoman Mastra, Komisaris Perseroan, selaku pihak yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan, untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat selaku pimpinan rapat. Kepada Bapak Inyoman Mastra, kami persilahkan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan para hadirin untuk menghadiri rapat ini. Berdasarkan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 1 Desember tahun 2021, saya ditunjuk selaku pimpinan rapat. Selanjutnya rapat ini secara resmi saya buka pada pukul 16.18 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Perlu kami sampaikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan pelaksanaan rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam POJK nomor 15 tahun 2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK
pada tanggal 4 November tahun 2021, sedangkan pengumuman dan pemanggilan masing-masing pada tanggal 11 November 2021 dan 26 November tahun 2021. Semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website iasy.ksei, dan situs website resmi Perseroan. Mata acara rapat adalah sebagaimana telah ditampilkan pada layar. Sehubungan dengan terbitkannya surat PT Custodian Central Efek Indonesia KSEI nomor KSEI/4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan modul e-proxy dan modul e-voting pada aplikasi easy.ksei beserta tayangan rapat umum pemegang saham. Saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Pemegang saham perseroan dapat hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System easy.ksei. Perseroan juga tetap mengadakan rapat fisik yang dapat dihadiri oleh pemegang saham secara terbatas dengan memperhatikan ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang dijelaskan pada tata tertib rapat. Dapat kami sampaikan pula bahwa rapat ini diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkait pandemi COVID-19 dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta dengan memperhatikan surat OJK nomor S-92-D.04-2020 tanggal 18 Maret tahun 2020. Rapat akan diselenggarakan seefektif dan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan penyelenggaraan rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah membagikan informasi mengenai tata tertib dan materi rapat pada situs web Perseroan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara rapat ini tentang berapakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dan atau terwakili dalam rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan quorum tersebut. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, yang terhormat para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan. Sesuai dengan daftar hadir yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, maka para pemegang saham atau kuasanya yang sah, baik yang dikuasakan secara elektronik maupun manual yang hadir dalam rapat ini, yaitu berjumlah 3.269.380.898 saham, atau sama dengan 82,823% dari jumlah keseluruhan saham perseroan dengan hak suara yang sah sampai dengan tanggal rapat ini. Dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 25 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, rapat telah memenuhi persyaratan quorum yang ditentukan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Demikian Bapak Pimpinan Rapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, sekalian pemegang saham dan terima kasih. Seperti yang telah dicanangkan oleh notaris, rapat telah memenuhi quorum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, rapat akan saya lanjutkan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perkenankan kami untuk menyampaikan secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan. Memasuki akhir tahun 2021, seluruh dunia dan Indonesia khususnya masih terus menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Namun kita harus bersyukur perseroan dapat terus beroperasi dalam kondisi pandemik COVID-19 dan cukup resilient
menjaga performa di tahun ini. Kinerja keuangan dari bisnis inti maupun ekspansi usaha bersama dengan partner-partner bisnis berjalan sangat baik. Pencapaian ini tercermin dalam laporan keuangan per 30 September tahun 2021, di mana perseroan menghasilkan pertumbuhan laba neto pada periode 9 bulan tahun 2021 sebesar 797 miliar rupiah, naik 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. Mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, dalam rapat ini akan dibahas satu mata acara rapat. Para pemegang saham yang terhormat, sekarang kita masuki mata acara rapat, yaitu persetujuan atas rencana perubahan nilai nominal saham perseroan dalam kurung stock split dan perubahan ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana stock split tersebut. Selanjutnya, saya persilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jimmy Tandio selaku Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas mata acara tersebut. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Partisipasi investor retail di pasar saham Indonesia dan regional telah meningkat secara signifikan selama setahun terakhir. Dengan banyaknya investor dari generasi muda dan milenial yang berinvestasi di saham-saham IDX 30 dan LQ45. Direksi Perseroan melihat tren yang positif untuk perkembangan pasar saham Indonesia. Sebagai konstituen LQ45, IDX ESG Leader Index, Sri Kehati, dan Indeks ESG Quality 45, IDX Kehati, PT AKR Koperindo Tbk, yang telah memberikan kinerja yang konsisten selama 3 tahun terakhir, akan menarik bagi investor retail. Kami mendukung upaya BI dan pemerintah untuk mengembangkan pasar modal Indonesia dan meningkatkan partisipasi generasi muda dan milenial di pasar modal domestik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2021, Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui rencana untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham perseroan. Stock split ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan di BI. Melalui stock split ini, harga saham perseroan akan menjadi lebih terjangkau, khususnya bagi para investor retail, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah pemegang saham perseroan. Pelaksanaan stock split ini akan mengakibatkan bertambahnya jumlah saham perseroan dan menurunnya harga saham dan nilai nominal saham perseroan. Berikut ini adalah informasi mengenai rencana stock split perusahaan. Pertama, perseroan hanya memiliki satu klasifikasi saham, yaitu saham biasa. Kedua, rasio stock split yang diusulkan adalah 1 dibandingkan 5, 1 banding 5. Ketiga, nilai nominal saham perseroan saat ini adalah Rp100 per saham, sehingga apabila disetujui, maka nilai saham perseroan akan menjadi Rp20 per saham. Keempat, jumlah saham perseroan saat ini adalah 4.694.920 saham. Dengan demikian, dengan rasio tersebut, maka jumlah saham setelah stock split akan menjadi 20.474.600 saham. Kelima, sebagai informasi bahwa Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan
prinsip atas rencana stock split ini berdasarkan suratnya nomor S/08180 garis miring BEL titik PT2 garis miring 11 2021 tanggal 2 November tahun 2021. Keenam, jadwal perdagangan saham dengan nominal baru di BII akan diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku yang diperkirakan pada bulan Januari 2022 sebagaimana ditampilkan pada layar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk pertama, menyetujui rencana perseroan untuk melakukan perubahan pada nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal atau stock split yang semula Rp100 per saham menjadi Rp20 per saham. Kedua, menyetujui perubahan ketentuan pasal 4 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan stock split tersebut. Ketiga, memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta, surat-surat, dan atau dokumen-dokumen lainnya, menyatakan di hadapan notaris, menghadap instansi pemerintah terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya dan atau melakukan pendaftaran pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh direksi sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut. Demikian penjelasan direksi atas mata acara rapat. Selanjutnya acara kami silakan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, demikianlah penjelasan direksi atas mata acara dari rapat. Selanjutnya, kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan terkait dari mata acara rapat ini? Apabila ada, dipersilahkan untuk mengajukan sesuai dengan tata tertib rapat. Dipersilahkan. Bapak Pimpinan Rapat, berdasarkan pengamatan kami tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik secara fisik maupun secara sistem isi-kisik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, karena semua pertanyaan sudah tidak ada, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan materi acara rapat. Apakah ada usulan tersebut atas dasar musyawarah atau mufakat dapat disetujui? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain, saya mempersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Kami persilahkan. Apakah ada Pak dari? Silakan. Sudah. Itu proses.
Bapak Pimpinan Rapat, berikut ini kami laporkan hasil penghitungan suara untuk mata acara 1-1 dalam rapat, yaitu sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3.260.380.898 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir dalam rapat ini, baik secara langsung maupun secara elektronik, menyatakan setuju atas usulan mata acara 1-1 dalam rapat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara yang telah disebutkan tadi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati. Seluruh mata acara rapat telah selesai disampaikan. Dengan selesainya pembahasan mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya, serta para hadirin lainnya, dengan ini rapat saya tutup secara resmi pada pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Bapak, Ibu pemegang saham dan hadirin undangan, demikianlah seluruh rangkaian mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT AKR Corporindo Tbk. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian sepanjang rapat berlangsung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bersama berharap AKR dapat maju dan tumbuh sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.